semuanya, lanjut kita ke part ketiga, yaitu kita akan membahas di sini tentang penyusutan. Di penyusutan ini ada beberapa metode ya teman-teman, dan yang saya baru tahu adalah metode garis lurus yang bisa disebut juga dengan SLN, metode jumlah angka tahun yang bisa disebut juga dengan SCD. Di sini ada metode saldo menurun ganda yang bisa disebut juga dengan DDB. Setelah itu di sini juga ada metode saldo menurun atau yang bisa kita sebut juga DB ya teman-teman. Nah, SLN. Apa sih SLN itu teman-teman? SLN adalah metode untuk menghitung penyusutan aset secara linier dengan mengalokasikan jumlah penyusutan yang sama ke setiap periode umur pakai aset. Nah, cara menghitungnya langsung aja teman-teman, kita mulai. Cara menghitungnya adalah sama dengan kita masukkan dulu si rumus SLN-nya dulu ini teman-teman. SLN, kita ketik SLN lalu kita buka kurungnya teman-teman. Setelah itu kita klik nilai asetnya, yaitu 500 juta. Jangan lupa di absolut ya teman-teman, karena dia berada di luar kolomnya teman-teman. Nah, karena biar hasilnya itu sampai bawah tetap sama angkanya, jadi kita menggunakan absolute difference dulu ya teman-teman. Absolute difference, yes, tuh. Lalu kita beri pemisah dulu ya teman-teman, titik dan koma, karena di sini hasilnya di pos SLN ini kita di sini ada titik komanya teman-teman, tergantung laptopnya masing-masing. Setelah itu kita klik nilai sisanya ini, yaitu 50 juta, jangan lupa di absolut juga. Setelah itu kita beri pemisah lagi, kita klik umur ekonomisnya, lalu di absolut ya teman-teman. Lalu kita enter deh. Nah, agar tidak kelamaan dan kita agar tidak menghitungnya satu persatu, lalu kita tarik saja ke bawah atau bisa juga diklik 2 kali teman-teman titiknya. Nah, sekarang kita waktunya mencari si akumulasi penyusutan. Sama dengan kita salin di penyusutan periode satunya ini teman-teman. Setelah itu kita enter. Nah, untuk yang periode keduanya ini kita hasilkan penyusutan ini, penyusutan periode kedua ditambah sama akumulasi penyusutan periode satunya teman-teman. Lalu kita enter. Setelah itu kita klik 2 kali saja teman-teman. Ini rumus dari Vanessa. Hahaha. Gak tahu sih sebenarnya rumus dari mana, tapi aku tahunya biar lebih cepat kita klik 2 kali aja. Lalu kita untuk mencari nilai sisanya ini kita klik sama dengan, setelah itu kita klik nilai asetnya ini teman-teman, karena dia berada di luar kolom jadi kita tambahkan absolut, lalu kita kurangi dengan si akumulasi penyusutan periode satunya teman-teman. Setelah itu kita klik 2 kali saja teman-teman. Nah, ini dia hasil dari periode garis lurusnya teman-teman, 50 juta. Lalu di sini kita cari merumus metode jumlah angka tahun, yaitu SCD. Jadi di sini klik saja sama dengan, lalu masukkan rumusnya SCD. Bedanya ini nanti kita tambahkan dengan si periode satunya teman-teman. Dan biar tidak kebingungan, kita langsung aja. Lalu kita buka kurung, setelah itu kita klik nilai asetnya. Sama saja dengan si cara SLN-nya ini teman-teman. Kita beri pemisah, yaitu kita klik nilai sisanya, jangan lupa di absolut ya teman-teman. Setelah itu kita beri pemisah lagi, lalu kita klik si umur ekonomisnya itu 10. Kita absolut, setelah itu kita beri pemisah lagi. Nah, kita tambahkan si periodenya, si periode kesatunya ini teman-teman. Nah, karena dia ada di dalam kolom, nah kita tidak usah menggunakan si absolut teman-teman, jadi kita langsung saja enter. Lalu kita klik 2 kali ya teman-teman. Nah, aku lupa nih beri penjelasan tentang SCD. Apa sih SCD itu? SCD itu fungsinya untuk keuangan di Microsoft Excel yang digunakan untuk menghitung penyusutan asetnya teman-teman. Metode ini mengalokasikan biaya aset secara proporsional selama umur ekonomisnya teman-teman. Nah, untuk menghitung si akumulasi penyusutan dan nilai sisa ini, sama caranya dengan si metode SLN-nya ini ya teman-teman. Kita salin dulu si
periode ke-1 ini penyusutan 1. Kita enter, setelah itu bawahnya kita hitung si penyusutan periode kedua ini ditambah dengan si akumulasi penyusutannya ini teman-teman. Kita enter deh, nah biar tidak satu-satu kita klik 2 kali saja ini. Nah, kalau sudah, sekarang kita cari si nilai sisanya ini teman-teman. Nah, untuk mencari nilai sisanya ini kita klik nilai asetnya dulu ya teman-teman. Setelah itu kita absolut. Nah, untuk mengecek teman-teman tekan mute lagi. Itu udah ngulang banyak kali gitu loh. Kita kurang teman-teman, kurang dengan akumulasi penyusutannya ini ya teman-teman, dikurang. Jadi kita enter deh. Lalu kita klik 2 kali. Nah, ini dia hasil dari metode jumlah angka tahun yang bisa disebut juga SCD ya teman-teman. Selanjutnya kita menghitung metode saldo menurun ganda, yaitu DDB. Apa sih DDB itu? DDB adalah metode penyusutan aset tetap yang dipercepat. Metode ini mencatat biaya penyusutan yang lebih besar di tahun-tahun awal masa manfaat aset teman-teman. Hasil metodenya adalah sama dengan ini, caranya persis sama dengan si SCD ini teman-teman. Jadi kita tinggal klik rumusnya aja. Kita hanya berbeda di rumusnya saja DDB. Terus lalu kita klik si nilai aset. Jangan lupa di-absolut ya teman-teman. Itu beri pemisah lagi. Kita klik nilai sisanya. Lalu kita absolut lagi. Beri pemisah. Setelah itu klik ini. Lalu beri pemisah lagi. Lalu kita klik si periode satunya nih teman-teman. Lalu kita enter. Nah kalau sudah kita klik 2 kali saja ya teman-teman. Lalu untuk mencari akumulasi penyusutan sama caranya teman-teman. Semua ini caranya sama ya teman-teman. Kita klik saja, kita salin dulu si dari penyusutan periode 1. Yaitu kita hitung si klik penyusutan metode periode 2. Lalu kita klik tambahkan dengan akumulasi penyusutan ya teman-teman. Lupa. Tambah dengan si akumulasi penyusutan teman-teman. Kita enter, setelah itu kita klik 2 kali. Ini juga sama ya teman-teman. Bentar teman-teman, notifnya mengganggu. Lalu kita klik. Oh my god, dia sangat berisik. Setelah itu kita klik nilai si aset ini dikurang dengan si akumulasi penyusutan ini ya teman-teman. Ini lalu di-absolut dulu. Setelah itu kita kurang dengan si akumulasi penyusutan ini teman-teman. Lalu kita enter. Lalu teman-teman, kita tidak kelamaan, kita klik 2 kali saja teman-teman. Ini juga, dan ini hasil dari metode DDB saldo menurun ganda teman-teman. Lalu berikutnya yang terakhir di sini ada metode saldo menurun, yaitu dia bisa kita sebut juga dengan DB. DB adalah metode saldo menurun tetap declining balance method yang digunakan untuk menghitung penyusutan aset ya teman-teman. Nah caranya itu sama seperti DDB dan SCD teman-teman, bedanya hanya di rumusnya saja. Kita klik DB, setelah itu kita buka kurung, kita klik nilai asetnya, lalu kita absolut, pemisah, klik nilai sisa, absolut, pemisah, klik umur ekonomis, lalu absolut. Teman-teman, karena di sebelumnya kepencet mute, jadi setelah kita memblok si merek itu, sekarang kita memblok si RMJD-nya itu di penjualan iPhone-nya. Oke teman-teman, setelah itu kita absolute reference juga. Setelah di absolute diberi pemisah. Setelah itu kita memblok di kriteria akumulasi tipenya teman-teman. Kita pencet sel yang ada di RAM 6-nya itu ya. Lalu kita cari setelah ini sama. Itu kita nilai pencet. aset, lalu di absolut dulu. Setelah dipencet kita enter aja teman-teman, karena biar tidak kelamaan kita klik 2 kali teman-teman. Oke? 2 kali deh teman-teman. Nah hasilnya ada, berarti ini dia hasilnya 58 ya teman-teman. Terima kasih teman-teman. 3.000 ya teman-teman. Ya sekian, terima kasih.